Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keke Rizky Dianti SPD, tempat mengajar SMP IT Sehati Bina Insani yang beralamat di Perumahan Citra Suwarna Grande, Desa Pancawati, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, PPG dalam jabatan batch 2 yang akan melaksanakan uji kinerja guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah masih semangat semua ya. Sebelum belajar, Ibu mau memastikan apakah kelasnya bersih? Ya, alhamdulillah sudah kelasnya bersih semua. Pakaian seragam kalian juga sudah rapi dan lengkap. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM dipimpin doanya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Atila, Hadir, Bu. Aulia, Dia, Elva, Fahri, Fardan, Gladisti, Intan, Azmi, Mutiara, Najwa, Noven, Hadir, Bu. Raffi, Hadir, Bu. Raihan, Salwa, Siti, Yona, Zahra, Zafira, Zena, Fasa, Nidras. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, nanti ada pantun dulu. Boleh ada yang membacakan? Azmi boleh dibacakan. Maju bermati-mati sambil duduk berkacamata, jangan hamba musyrik, tetap sujud kepada Allah semata. Ya, Masya Allah. satu lagi boleh. Gladisti. Baik yang selanjutnya. Bermain bersama ibu. Nah, di sini ada kesepakatan kelas. Silakan dibacakan Ibras kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas pertama diwajibkan mengenakan seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Kebersihan dan kerapihan pakaian harus dijaga selama di sekolah. 3. Siswa harus saling menghormati, tidak boleh mengganggu teman saat guru sedang mengajar. 4. Saling mendengarkan saat teman berbicara atau guru memberikan instruksi. 5. Jika tidak bisa hadir dalam kelas tertentu, siswa harus memberitahu guru sebelumnya. Ya, terima kasih ya Ibras sudah membacakan kesepakatan kelas. Nah, karena materinya yaitu sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Ya, yang pertama, kalian ya dapat menjelaskan sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah secara tepat berdasarkan dalil naqli Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kalian dapat membedakan sujud syukur, sujud sawi, sujud tilawah dalam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai sujud syukur. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salwa Zahra. Nama saya Talita Syamila. Saya Gadis Kalmus Merja. Saya Diasmia. Saya Fiana Marisa. Saya Masuk Mulamina. Saya Zara Gaizani. Langsung saja kita mulai presentasi. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Tata caranya, yang pertama berdiri dan melakukan takbiratul ihram, dan yang kedua mengucapkan takbir sambil rukun. Yang ketiga sujud sekali, lalu yang keempat membaca doa sujud syukur. Yang kelima, bangun dari sujud dan diam sejenak dan karena ucapan salam. Doa pada saat sujud syukur adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Apakah ada yang ingin bertanya? Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan sujud syukur? Langsung saja kita jawab ya. Sujud syukur dilakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari bencana alam. Sujud syukur ini dilakukan di luar sholat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Asbat akan mempresentasikan pengertian tata cara dan hukum sujud sahwi. Yang pertama kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Nadia Rahma. Saya Zahra Delia. Saya Nazara Mani. Saya Zahra Talita. Saya Mujibah Syukurna. Saya Nisikanya Nusana. Semoga saya negara. Tanpa berlama-lama mari kita mulai presentasinya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seorang muslim lupa melakukan rukun sholat. Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Dilaksanakan dengan 2 kali sujud di akhir sholat, baik sebelum sujud disyariatkan mengucapkan takbir Allahu Akbar, demikian juga ketika bangkit dari sujud disyariatkan untuk takbir. Doanya yaitu Subhanallah ya namu wa la yasbih. Namanya memasuki zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Segitu presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya, sujud sahwi dilakukan dalam berapa kali? Ini menjawab, sujud sahwi dilakukan 2 kali. Sujud di akhir sholat baik sebelum sujud disyariatkan mengucap takbir. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilaksanakannya 2 kali. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ikhwan akan menerangkan tentang sujud tilawah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dibras. Nama saya Raffi. Nama saya Fadlan. Nama saya Noven. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar ayat sajadah. Sujud ini dilakukan hanya oleh pendengar. Hukum melaksanakan sujud ini adalah sunnah.
sujud tilawah. 1. Mendengarkan ayat sajadah. 2. Mengucapkan takbir dengan suara jelas. 3. Turun kepala sujud. 4. Lalu membaca Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa samahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Artinya bersujud diriku kepada Allah yang telah menciptakannya dan membuatnya mendengar dan melihat dengan kekuatan dan kekuasaannya. Maksudi Allah sebaik-baik pencipta. Dan yang terakhir 5. Duduk dengan tenang. Sekian dari kelompok 1 Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya? Berapa kali sujud tilawah dilakukan? Sujud tilawah dilakukan 1 kali. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sudah mempresentasikan ya hasil tadi dengan sangat baik. Oke, sebelumnya nanti akan menyimpulkan mengenai setiap materi tadi ada sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Sebelum itu simpulkan, kalian yang menyimpulkan dari materi tersebut. Kesimpulan dari sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat atau karunia yang diterima. Dilakukan dengan cara sujud seperti pada sholat, tetapi tanpa azan dan iqamah. Bisa dilakukan kapan saja, baik setelah sholat maupun di luar sholat. Merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan satu rakaat. Sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan karena ada hal-hal yang menyebabkannya, baik dikerjakan sebelum maupun sesudah salat. Bukan sujud sahwi, yaitu kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Kesimpulan dari sujud tilawah adalah bentuk ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan ketika membaca Al-Quran. Dengan melakukan sujud tilawah, kita dapat meningkatkan ketundukan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta membersihkan jiwa dan hati dari dosa dan kesalahan. Nah, itu tadi sudah disimpulkan oleh setiap masing-masing kelompok dari sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Yang Ibu pun menyimpulkan dari materi ini adalah ketiga sujud tersebut mempunyai makna tersendiri ya, yaitu bentuk dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rasa syukur dan juga rasa berterima kasih, ataupun bentuk sujud sebagai